Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua, dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Hari ini aku masih semangat share video ke teman-teman semua, tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Komen di kolom komentar biar kita saling kenal dan saling akrab satu sama lainnya. Oke, kalau kalian udah pada absen, yuk kita lanjut ke videonya. Masak apa hari ini, teman-temanku semua? Nah, kalau ngomongin masakan, hari ini aku mau masak menu yang bakalan bikin boros nasi deh. Soalnya menu ini tuh sering banget aku recook, jadi di seminggu itu bisa 2 kali bikin gitu ya teman-teman. Saking enaknya, saking doyannya ini bapake sama menu yang satu ini, jadi sering banget aku bikin ya teman-teman. Nah, menu apa itu? Kalau kalian penasaran, ikutin video aku sampai selesai ya. Oke, jadi menu ini tuh adalah ikan kembung sambal balado. Pokoknya menu ini tuh bakalan ngabisin nasi, pengen nambah nasi berkali-kali, yakin deh, soalnya itu yang aku rasain sama bapak suami. Oke, kita kuy ke cara bikinnya. Bahan pertama yang harus kita sediain yaitu ikan kembung. Iya, soalnya kita kan mau bikin ikan kembung sambal balado. Jadi ya otomatis harus ada ikan kembungnya. Di sini aku pakai ikan kembung 1/2 kilo aja ya teman-teman. Ini banyak kok. Cukup buat aku dan keluarga aku makan dari siang sampai sore. Si ikan kembungnya udah aku cuci bersih dan kita lanjut marinasi. Marinasinya ini simple banget, cukup pakai bumbu instan aja, bumbu instan marinasi kayak semacam racik ikan goreng atau marinasi apalah gitu ya. Pokoknya bumbu marinasi merek apa aja, soalnya banyak banget kan sekarang tuh bumbu marinasi instan. Atau kalian cuman mau ngasih garam aja boleh kok, nggak apa-apa. Dan jangan lupa kasih perasan jeruk lemon atau jeruk nipis supaya nggak terlalu bau amis si ikan kembungnya ya. Kita diamkan selama 20 menit dan di sini sambil aku nunggu si ikannya didiamin, aku mau main dulu sama si bocil. Soalnya kasihan gak ada temen, Teteh Naila pun belum pulang sekolah. Jadi dia main sendirian aja, kasihan banget ya. Tapi udah belajar main sendiri semenjak ya di sapi, dia tuh sering banget main sendiri dan anteng juga. Tapi kalau Teteh Naila udah pulang, si bocil suka main sama Teteh Naila. Kalau Teteh Naila lanjut sekolah agama lagi, suka mainnya bareng sama aku atau sama Pak suami. Kita itu suka gantian gitu teman-teman. Jadi si bocil itu nggak kita biarin main sendirian lama-lama ya teman-teman. Jadi kita tuh suka gantian buat nemenin main si bocil. Soalnya kita para orang tua itu dapat mengetahui tahap perkembangan si kecil lewat bermain bersama gitu ya teman-teman. Baik dari sisi kognitif, motorik, sosial, dan bahasanya.
Nah, jadi dari aktivitas bermain kita bisa melihat si kecil sudah bisa apa aja nih. Sehingga kita para orang tua bisa membantu mengoptimalkan perkembangan si kecil. Jadi aku sama pas suami itu sepakat buat jaga dan ngajak main si bocil itu bergantian ya teman-teman. Kadang sama aku, kadang sama pas suami, kadang juga sama Teteh Naila. Semisal aku sibuk dengan pekerjaan rumah, ya Pak Suami yang jaga dan ngajak main si bocil, atau sebaliknya. Kalau misalkan Pak Suami yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, otomatis aku yang jaga dan ngajak main si bocil. Ya, namanya juga rumah tangga harus ada kerjasamanya ya. Jadi kita itu jangan saling memberatkan satu sama lain, kita itu harus saling bantu dan saling mengerti ya. Ingat, pasanganmu itu bukan pembantu tapi teman hidupmu. Aduh, kok jadi curhat ya? Maaf. Ini adalah isi hati seorang istri. Oke teman-teman, di sini udah ada minyak yang aku panaskan dan si minyaknya ini udah melekutup aja. Jadi aku langsung aja goreng yang udah aku diamkan tadi selama 20 menit. Jadi si bumbunya itu udah meresap ke dalam-dalam. Nah, kita tinggal goreng aja. Dan biar aku nggak nganggur, terus masakannya cepat kelar. Jadi di sini aku mau langsung siapkan menu makan buat si bocil. Jadi hari ini si bocil aku bikinin sayur sop baso. Bumbunya simple aja ya teman-teman, cukup pakai bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan seledri. Ini cukup aku iris tipis-tipis aja kayak gini. Dan aku bikinnya cuman sedikit, cukup buat makan si bocil aja. Soalnya kita para orang tua dan Teteh Naila itu cukup dengan makan ikan gembung sambal balado. Udah segitu aja bakalan ngabisin nasi sebakul. Oke, nggak berasa si ikannya ini permukaan bawahnya udah garing ya teman-teman. Tinggal kita balik aja supaya matang merata. Oh iya, tadi si minyaknya udah aku taburin sama sedikit tepung terigu supaya pas digorengnya itu nggak yang meletup-meletup banget ya. Tapi ini juga masih sih meletup-meletup, cuman nggak yang terlalu meletup ke sana kemari gitu si minyaknya. Setelah aku bolak-balik si ikan kembungnya, ternyata udah mateng aja. Tinggal aku angkat dan tiriskan. BTW ini teflonnya kayaknya kekecilan ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya aku tuh, teflonnya masih minim. Masih sedikit ya teman-teman, jadi harap dimaklum kalau misalkan teflonnya agak kekecilan. Oke, lanjut. Aku mau siapin buat bumbu sambal baladonya. Di sini aku pakai 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 22 cabai rawit keriting, 6 buah cabai merah besar, 2 lembar daun salam, 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2,5 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian di sini aku mau blender bumbunya. Aku blender aja semua. Buat si bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai merah besar. Nah, jangan lupa si cabai merah besarnya kita potong dulu supaya gampang buat ngeblendernya. Aku tambahin juga sedikit air. Ini sebenarnya ngeblendernya itu lebih bagus ditambahin sedikit minyak, bukan air. Tapi berhubung blender aku kalau ditambahin minyak nggak jalan gitu ya teman-teman, jadi aku tambahin sedikit air aja. Kalau ditanya apa bedanya, ya bedanya nanti jadi agak berair ya si bumbunya. Kalau misalkan ditambahin minyak itu jadi nggak berair teman-teman, jadi lebih bagus ditambahin sedikit minyak bukan air. Nah, buat si bumbunya ini jangan di blender sampai halus ya teman-teman, cukup di blender kasar aja. Jadi biar ada kesan kayak diulek, soalnya kan ini sambal ya. Tapi berhubung aku lagi males ngulek, soalnya kalau ngulek percabean itu tangan tuh suka panas ya teman-teman, jadi aku blender aja. Kalau kalian punya chopper, ini bagus nih, di chopper aja biar lebih cepet dan gampang banget ngalusinnya. Nah, kalau misalkan udah di blender, kita panasin minyak dan tumis si bumbunya sampai harum, sampai tanak. Jangan lupa tambahkan daun salamnya. Nah, kayak gini teman-teman, kalau misalkan ngeblender pakai air tuh jadi si bumbunya itu agak berair.
Jadi lama buat mateng dan tanaknya. Oke, sambil nunggu bumbu sambal baladonya mateng dan tanak, di sini di kompor sebelah aku mau numis bumbu buat sayur sop baso si bocil. Aku panaskan minyak dan sambil menunggu minyaknya panas, aku sambil aduk-aduk bumbu sambal baladonya. Nanti takut gosong, jadi aku bolak-balik dari sambal balado ke sayur sop ke sambal balado juga. Biar matangnya bebarengan juga ya teman-teman, biar cepat kelar. Ya beginilah kalau emak-emak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah dalam satu waktu. Oke, di sini aku tumis bawang putih, bawang merah, aku tumis sampai harum. Sampai berubah warna si bawang putih sama bawang merahnya. Aku aduk-aduk juga supaya si bawangnya ini enggak gosong. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Ini buat airnya secukupnya aja ya. Buat 2 kali makan si bocil aja. Kemudian aku masukin wortel dan kentang. Aku masak sayurannya ini sampai empuk, kemudian aku aduk-aduk si bumbu sambal balado dan menurut aku ini udah tanak ya teman-teman. Dan berhubung Pak suami barusan datang ke dapur dan bilang aku pengen sambal baladonya itu agak nyemek-nyemek ya. Jadi aku tambahkan sedikit air buat si sambal baladonya. Oke, di sini juga aku tambahkan garam, kaldu ayam, gula pasir, dan merica bubuk. Ya, jangan lupa teman-teman dites rasa terlebih dahulu. Ini buat garam, gula. Kalian bisa tambahkan atau kurangin. Jadi disesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang mau ngikutin cara aku bikin ikan kembung sambal balado, nanti resep lengkapnya aku tulis di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Oke, dan di kompor sebelah kayaknya ini sayurannya udah empuk, jadi aku mau masukin daun bawang dan si bakso ya teman-teman. Kalau buat daun seledrinya, aku suka masukin di akhir ya, soalnya biar si daun seledrinya itu lebih berasa gitu ya teman-teman, biar lebih seger juga. Jadi aku suka masukin daun seledrinya itu di akhir kalau masak sayur sop. Oke, aku balik lagi ke ikan kembung sambal balado ya teman-teman. Di sini bumbunya udah enak, terus udah tanak juga. Next aku masukkan si ikan kembungnya. Aku aduk-aduk perlahan aja. Ini mah aduk-aduknya kayak cepet, soalnya videonya aku percepat ya teman-teman. Sebenarnya aku aduk-aduk perlahan aja supaya si ikan kembungnya itu enggak hancur ya teman-teman. Aduk sampai bumbunya itu tercampur merata dan aku masak lagi sebentar sampai si bumbunya itu meresap ke dalam. Nah, balik lagi ke sayur sop basonya, aku tambahkan garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan ini nih yang bedanya, kuah baso. Jadi lebih enak ya teman-teman, si sop itu jadi kayak kuah baso gitu. Jadi aku tambahkan sedikit kuah baso instan ya. Kalau ditanya rasanya, ini rasanya enak banget. Anak aku suka banget. Bisa nambah nasi berkali-kali nih si bocil kalau misalkan aku masak sayur sop baso, terus si bumbunya itu ditambahkan sama kuah baso instan. Yakin anak-anak bakalan doyan, soalnya anak aku juga doyan ya. Masya Allah, ini wangi banget sayur sop basonya. Dan ini juga nih ikan kembung sambal balado, Masya Allah ini menggoda banget, merah merona dan nyala banget kan. Pencinta sambal ini wajib coba masak ikan kembung sambal balado. Mantap banget. Apalagi dimakan sama nasi anget. Pokoknya bakalan bikin boros nasi. Siap-siap aja bakalan ngabisin nasi sebakul. Oke, jadi di menit ke-14 kalian lagi pada ngapain nih? Saat nontonin video aku sambil ngapain aja? Udah pada masak belum? Udah pada makan? Jangan lupa kalau kalian belum masak, cobain deh menu masakan ikan kembung sambal balado. Ini enak banget. Dijamin bakal balikin mood kalian yang lagi dan kurang nafsu makan. Dan ikan kembung sambal baladonya udah selesai aku bikin. Sayur sop baso udah selesai aku masak. Tinggal aku suapin si bocil.
Soalnya ini waktunya udah jadwalnya si bocil makan siang. Oke, aku suapin dulu si bocil ya teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri si bocil lahap banget makannya. Soalnya dia tuh doyan sama sayur sop bakso ala aku. Iya ya, pasti soalnya yang bikin emaknya kan. Oke, dan di sini aku skip aja suapin si bocilnya, soalnya aku udah gak sabar banget makan ikan kembung sambal baladonya. Ini mengundang selera aku banget ya teman-teman tuh. Belum apa-apa, udah aku coel-coel aja ini si sambal baladonya. Dan giliran aku sekarang makan ya teman-teman. Tapi sebelum makan aku nggak lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal aku uwek-uwek ini si ikan kembung sambal balado. Jangan lupa sambalnya kita cocol dan Masya Allah. Ini enak banget ya Allah. Pedas, gurih. Pokoknya enak banget deh. Apalagi kan ini di bumbu marinasi itu yang instan ya. Jadi ini udah enak banget, si bumbunya itu udah pas banget. Meresap ke dalam-dalam, soalnya udah didiamkan selama 20 menit. Masya Allah ini enak banget. Tuh, bumbunya ini medok banget kan. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Lihat, ini merah merona. Dan rasanya pedes banget, tapi pedesnya itu nagih. Pokoknya kalian wajib coba, apalagi pencinta sambal ini wajib coba. Ikan kembung sambal balado ini enak banget, pedes, nampol, gurih. Pokoknya aku tuh bisa ngabisin nasi sebakul deh. Tapi di sini nggak aku videoin, soalnya aku malu juga. Aku ambil videonya ini sedikit aja ya teman-teman, soalnya aku malu dan durasinya nanti kepanjangan loh. Kalian bisa lihat sendiri, Masya Allah ini enak banget, nikmat banget. Oh iya teman-teman, BTW aku ini makan pakai tangan kanan ya. Tapi berhubung aku take videonya ini pakai kamera depan, jadi kayak pakai tangan kiri. Tapi sebenarnya ini aku pakai tangan kanan ya. Soalnya kalau misalkan aku take videonya pakai kamera belakang tuh susah banget buat ngepasin muka akunya. Kadang misalkan kepotong sebelah gitu kan, kadang kepotong juga ini muka aku. Jadi aku take videonya pakai kamera depan aja ya. Biar gampang ngepasin muka aku ke kameranya. Kalau misalkan video makan-makan kayak gini tuh aku suka pakai kamera depan, dan buat video masak-masak aku suka pakai kamera belakang. Biar gampang ngepasin muka akunya gitu kan. Oke teman-teman, gak berasa videonya udah mau hampir habis ya. Jadi videonya aku akhiri sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita lanjut di lain video. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, bantu subscribe, like, komen, share-nya juga ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.